Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkhair Arbeni dengan NIM 2213040042. Kali ini saya akan membahas materi tentang bisnis syariah dan kepemilikan. Definisi kepemilikan menurut KBBI berarti kepunyaan hak, sehingga kepemilikan kemudian diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan milik, baik berupa proses, perbuatan, dan cara memiliki. Dalam Islam, kepemilikan dikenal dengan nama al-milkiyah. Al-milkiyah secara etimologi berarti kepemilikan. Al-milkiyah memiliki arti yaitu sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang. Dan pengertian lain, al-mil adalah pemilikan atas sesuatu dan kewenangan seseorang bertindak bebas terhadapnya. Selanjutnya, bisnis kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah hukum syarak yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan atau utility tertentu yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi baik berupa barang baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut. Selanjutnya, bisnis kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin syarak pada komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda atau barang. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh al-syar'i memang diperuntukkan bagi suatu komunitas masyarakat karena mereka masing-masing saling membutuhkan, dan al-syar'i melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja. Benda-benda ini ada 3 macam, yaitu merupakan fasilitas umum, barang tambang yang tidak terbatas, dan sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perseorangan. Selanjutnya, bisnis kepemilikan negara. Negara memiliki hak milik umum serta hak milik negara. Namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk umum pada dasarnya tidak boleh diberikan oleh negara kepada siapapun, meskipun negara bisa saja membolehkan orang-orang untuk mengambilnya melalui pengelolaan yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkannya. Ini berbeda dengan hak milik negara. Negara memberikan harta tersebut kepada individu tertentu jika memang negara menganggap kebijakan itu terkait dengan pelayanan urusan mereka. Di satu sisi, tanpa memberikan harta tersebut kepada mereka, air, garam, padang gembala, dan lapangan misalnya tidak boleh sama sekali diberikan oleh negara kepada siapapun. Namun demikian semua boleh memanfaatkannya. Sebab-sebab kepemilikan dalam Islam. 1. Bekerja atau al-amal. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan sekaligus bisa dijadikan sebagai sebab kepemilikan harta, antara lain menghidupi tanah mati, menggali kandungan bumi, dan berburu. Kedua, waris. Waris juga termasuk dalam kategori sebab atau cara untuk memiliki harta, karena waris adalah sarana untuk membagikan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang semasa hidupnya agar tidak mengumpul, maka setelah kematian orang tersebut, harta itu harus dibagikan atau didermakan kepada orang lain. Tetapi pembagian kekayaan tersebut bukanlah merupakan ilat bagi waris itu, melainkan sarana tersebut hanya merupakan penjelasan tentang fakta waris itu sendiri. 3. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Setiap orang berhak untuk hidup dan juga wajib untuk mendapatkan kehidupan sebagai haknya, bukan sebagai hadiah maupun belas kasihan. Cara ia memenuhinya adalah dengan bekerja. Jika tidak mampu bekerja, maka negara atau pemerintah wajib untuk mengusahakan pekerjaan untuknya, karena negara adalah pengembala atau ar-ra'i rakyat serta bertanggung jawab terhadap terpenuhinya kebutuhan hidup rakyatnya. 4. Pemberian harta negara kepada rakyat.
Pembagian ini juga termasuk dalam kategori kepemilikan harta yang diberikan kepada orang-orang atau rakyat yang tidak mampu memenuhi hajat kehidupan, dan hal ini diambil dari bait al-mal sebagai zakat. 5. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta dan tenaga. Dalam hal ini yang juga termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah perolehan individu sebagian mereka dari sebagian yang lain atas sejumlah harta tertentu dengan tanpa kompensasi harta atau tenaga apapun. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.